Tes anak-anak kelas 12, kita bertemu lagi di pembelajaran. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita ke Good and Clean Governance. Nah, sebelum kita lanjut, Pak ingin ngecek dari beberapa orang yang sudah hadir, apa yang anak-anak bayangkan dengan kata good and clean governance. Atau governance itu apa? Yang bisa coba tunjuk tangannya. Silahkan, governance itu apa? Ada? Nggak ada ya? Oke, angguk-angguk, geleng-geleng. Tunjuk tangannya silahkan biar bisa Pak unmute sini. Oke, Rita silahkan. Tunjuk tangan di Zoom-nya, bukan di nyatanya. Udah, silahkan unmute. Silahkan. Dari kata good dan clean government saya bisa ambil yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dan bersih. Oke, siapa lagi? Terima kasih, Pak. Ya, silahkan. Siapa lagi? Lagi satu orang aja. Governance itu apa? Pemerintah apa pemerintahan? Pemerintahan. Ya, pemerintahan, orangnya namanya adalah pemerintah. Hari ini kita akan bahas good and clean governance, kelanjutan dari materi kita ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang sistem hukum juga sudah ada kemarin, tinggal anak-anak cek saja. Nah, setelah kita membahas good and clean governance ini, Pak harapkan anak bisa nanti membedakan mana itu pemerintah, mana itu pemerintahan, kemudian apa sih sebenarnya good and clean governance itu. Nah, kita lihat anak, good and clean governance itu wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ya, ilmu politik. Nah, ada nggak yang tahu atau bisa memberi Pak pengertian politik itu apa ya? Politik itu apa? Ada? Silakan coba tunjuk tangannya. Atau apa yang dibayangin dengan begitu dengar kata politik? Politik itu apa sih gitu yang kamu tahu? Pak yakin anak-anak kalau nonton TV, dengar, pasti pernah atau membaca barangkali politik. Nah, sekarang politik itu apa ya? Ada? Belum? Nah, kita bahas sama-sama kalau begitu. Anak-anak, politik itu secara sederhana itu artinya adalah strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Itulah namanya politik. Semua orang, setiap manusia pasti berpolitik. Makanya Aristoteles mengatakan manusia itu zoon politikon. Manusia yang berpolitik. Setiap kamu akan mencapai sesuatu, kemudian cara yang kamu gunakan untuk mencapai sesuatu, itulah namanya politik. Contoh sederhana, ketika masuk di sekolah, ketika pembelajaran seperti biasa, saya kok lupa buat PR ya. Nah, tujuan saya adalah biar PR itu selesai saya buat. Nah, akhirnya kamu ngambil cara. Mungkin telepon temannya, bang ngempel, bang gile PR dan seterusnya. Itu dapat dikatakan kamu berpolitik. Kenapa berpolitik? Politik adalah sarana atau alat yang dipakai untuk mencapai tujuan. Kadangkala alat yang mereka pakai mencapai tujuan itulah bisa bernada positif dan negatif. Sehingga orang akan cenderung mengatakan politik itu negatif. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Secara sederhana politik adalah apa? Cara mencapai tujuan. Caranya yang bisa berupa positif maupun negatif. Jangan sama seperti kemarin sama di hukum itu, politik juga seperti itu. Jangan
begitu cara yang dipakainya tidak baik, kamu bilang politiknya nggak baik. Saya sering dengar di masyarakat, politik itu identik dengan intrik. Kemudian kalau salah-salah main politik, nanti kamu akan tercekik, tercetik, hingga meninggal, gitu katanya. Ya sih, cuman nggak sesederhana itu, gitu. Kemudian, good and clean governance itu muncul tahun 1990-an, anak-anak. Ya, ini Pak Dah tulis, muncul pada tahun 1990-an. Kemudian, nah, good and clean governance itu apa? Segala hal yang berkaitan dengan tingkah atau tindakan mengarah atau memengaruhi urusan publik. Nah, good and clean governance itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan, tingkah laku, mengarahkan atau memengaruhi urusan publik. Urusan publik itu yang mana? Urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, fasilitas umum, pelayanan umum itu urusan publik. Nah, berikutnya, kita lanjut dulu. Nah, dalam konteks ini, good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah saja, tapi menyangkut semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Good governance itu tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk perusahaan swasta pun bisa. Prinsip good governance dapat diterapkan dalam lembaga sosial kemasyarakatan. Sudah pada kelas 12, coba berikan Pak contoh satu saja lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di daerahmu. Ini yakin Pak banyak. Lembaga sosial kemasyarakatan. Ya, nggak tahu lembaga sosial permasyarakatan, bahasa Balinya skel. Nah, gampang kan? Yuk tunjuk tangannya. Kenapa sudah kasih kata kuncinya lembaga sosial kemasyarakatan itu mungkin kita akan sangat familiar dengan SKE. Apa minta kamu kasih saya contoh SKE, kemudian fungsinya apa? SKE ini di desa saya fungsinya ini. Ayo 1, 2, atau 3 orang tunjuk tangannya. Yuk silahkan tunjuk tangan di Zoom meetingnya, silahkan biar bisa Pak unmute. Silahkan. Nggak ada? Waduh, ini kok Pak kayak ngajar di pantai ya, teriak-teriak nggak ada yang dengerin. Kok kayak ngajarin batu ya, nggak ada yang memperhatiin. Saking nggak niatnya namanya titik gitu aja, udah no video, namanya titik gitu aja. Dikira Pak mau apa ya, mau membajak namanya kali ya. Ini titik gitu aja namanya, habis itu no video lagi. Nah, oke, kalau nggak ada, Pak lanjut aja berarti. Nah, biasanya lembaga permasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan itu lembaga sosial kemasyarakatan itu di masyarakat terdiri dari perkumpulan-perkumpulan orang yang mempunyai satu tujuan atau satu visi, satu misi. Contohlah yang paling terkenal di lingkungan kita, contoh lembaga sosial kemasyarakatan itu SUBA. SUBA itu sudah go internasional, di mana dia ngatur sistem pengairan, siapa yang memimpin, kemudian teknis airnya seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Barangkali ada Karang Taruna, Sketrune, kemudian Banjar, dan lain sebagainya. Itu namanya lembaga sosial kemasyarakatan. Berikutnya, di Indonesia, good governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Jadi orang Indonesia mengartikan good governance adalah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Apa itu pemerintahan yang baik? Nah, ini tolong diingat, pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat, diatur oleh berbagai tingkatan, ini sorry ada salah ketik, tingkatan pemerintah negara berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Silakan ini bisa diringkas. Pemerintahan yang baik itu apa? Pemerintahan yang baik adalah bla 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 bla. Silahkan anak-anak
cek di layarnya sudah ada. Jadi sikap, kekuasaan, kemudian ada masyarakat, dan seterusnya. Itu namanya pemerintahan yang baik. Orang yang memerintah namanya pemerintah, lembaganya namanya pemerintahan, kemudian orang-orang yang diperintah itu biasanya disebut dengan rakyat. Berikutnya, dalam praktiknya pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Teorinya gimana? Teorinya pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Ya, pemerintahan yang baik itu artinya adalah pemerintahan dalam proses maupun hasilnya. Jadi baik dalam proses, baik dalam hasil. Itu namanya pemerintahan yang baik. Tolong dicatat, tolong diingat. Apa itu pemerintahan yang baik? Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Nah, prosesnya bagus, hasilnya juga bagus. Itulah pemerintahan yang baik. Itu teorinya. Berikutnya, tulis di bawahnya, kalau mau nulis silahkan, kalau mau juga nyimak-nyimak juga nggak apa-apa. Unsur utama good and clean governance. Unsur utama good and clean governance. Nomor 1 itu ada namanya akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana telah digunakan secara tepat, kemudian secara sesuai dengan tujuan. Akuntabilitas. Ya, lagi unsur utama good and clean governance nomor 1 itu namanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah mengukur apakah dana telah digunakan secara tepat. Nah, yang pertama ada akuntabilitas. Yang kedua, unsur yang kedua itu ada transparansi. Kejelasan mekanisme, formulasi, implementasi kebijakan, program, dan proyek dilaksanakan pemerintah. Unsur yang kedua, unsur yang pertama itu akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Transparansi itu kejelasan mekanisme, formulasi, dan implementasi kebijakan. Nah, kalau kamu mau ngelihat transparansi, coba siapa tahu nanti lewat dekat kantor perbekal, dekat dengan desa itu ada dipajang RAB, desa apa, penerimaan sekian miliar, untuk ini, itu ada penggunaannya. Kalau besok lewat, kamu lihat ada papan dekat-dekat kantor desa biasanya ada, depan kantor desa itu ada dipajang, berapa penerimaan desa itu digunakan untuk apa aja, itu salah satu contoh transparansi. Sehingga masyarakat tahu, oh berapa ada dana di desa ini. Ya biasanya besar pelangnya sudah ada, rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran desa apa, itu sudah ada. Nah, yang tadi udah transparansi, sudah tadi kita jelaskan lagi. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan bersifat transparan terhadap rakyat. Itu sudah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Ya, transparansi. Contohnya adalah misalnya di sekolah ada transparansi. Bener nggak gurunya ngajar? Oh, udah dikasih rekamannya. Biar nggak siswanya besok, Pak, saya udah nggak ke sekolah, SPP-nya tetap bayar lagi. Terus gurunya kemana aja? Nah, ini salah satu transparansi namanya. Jadi, rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Siswa, orang tua, atau pihak lain, misalnya dinas, tahu benar nggak gurunya ngajar? Benar, ini buktinya. Rekamannya ada. Apa yang dia bahas ada. Terus
Berapa orang yang ikut? Dari muridnya 358, kelas 12 yang ikut berapa? 28 gitu. Ya sisanya yang lain kemana nggak tahu dah. Yaitu contohnya adalah transparansi. Ya, jadi rakyat secara pribadi dapat mengetahui proses perumusan kebijakan maupun implementasinya. Contohnya tadi sudah transparansi itu, contohnya sudah dibuatin video rekaman, sehingga kan tahu siapa gurunya yang ngajar, bahasa apa. Keterbukaan. Ya, keterbukaan mengacu pada kesempatan rakyat mengajukan tanggapan, kritik maupun masukan kepada pemerintah. Ya, sebagai bahan penilaian. Tapi ingat anak-anak, paling sering mengingatkan kamu semua, bedakan mana yang termasuk masukan atau saran, mana yang termasuk kritik tanpa dasar. Ya, boleh aja sih menyampaikan tanggapan, menyampaikan kritik dan saran, tapi yang namanya saran, ada sesuatu yang kita lihat kurang baik, kemudian alternatifnya seperti apa. Itu namanya saran. Kalau cuma kritiknya aja tanpa dasar itu tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan, akan cenderung menimbulkan sebuah permasalahan baru. Ya. Kemudian keterbukaan itu berarti bukan bukan kebuka semuanya. Ada rahasia-rahasia penting yang memang harus tidak sembarangan orang mengetahui. Ada beberapa rahasia yang tidak dibuka secara umum, sehingga misalnya kalau waktu kamu training kamu dengar ada rahasia perusahaan. Namanya keterbukaan, misalnya dia buat produk, masa sampai ingredient segala macamnya dipublikasikan, kan dipajak dong nantinya. Sama keterbukaan di pemerintahan juga seperti itu. Artinya terbuka tapi tidak telanjang gitu. Ya, ngerti kan? Jadi terbuka tapi tidak telanjang, ada bagian-bagian lain yang memang ditutupi, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Itu namanya terbuka. Ya, kebebasan yang tidak kebablasan. Itu. Berikutnya, kerangka hukum yang ketiga. Transparansi, akuntabilitas, transparansi, kerangka hukum. Itu unsur yang ketiga ada kerangka hukum. Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan dari kebijakan yang dibuat. Anak-anak, kalau sebagai pemerintah di dalam mengambil keputusan itu tidak segampang yang kamu bayangkan. Pak sering mengatakan kita tidak akan mungkin sebagai pemimpin, sebagai pemerintah di dalam menjalankan pemerintahannya tidak mungkin memuaskan semua orang. Ya, jangankan pemerintah, Pak kasih contoh, Tuhan pun tidak bisa memuaskan semua orang. Diturunin hujan, ada yang komplain. Diturunin panas, ada yang komplain. Habis itu diturunin malamnya hujan, paginya panas, biar adil, komplain juga. Itu kan? Nah, makanya Pak sampaikan, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan itu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, nggak mungkin. Siapapun yang ambil kebijakan tidak mungkin memuaskan semua orang. Seperti tadi, jangankan kita, Tuhan aja nggak bisa muasin semua orang. Dikasih hujan salah, dikasih panas salah, kemudian dikasih panas, dikasih hujan segala macam juga salah gitu. Sama. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat aturan yang secara umum memberikan dampak positif ke banyak orang. Ya, itu yang digunakan di dalam kerangka hukum. Artinya adanya kepastian, keadilan dari setiap kebijakan yang diberikan. Dan teorinya seperti itu, tidak mungkin kita memuaskan semua orang. Siapapun, dimanapun, setiap ada keputusan, ada yang senang, ada yang enggak, ada yang merasa dirugikan, ada yang diuntungkan, itu sudah hal yang biasa, nggak mungkin semua orang bisa terwakili. Gitu ya. Berikutnya, partisipasi.
unsur prinsip yang berikutnya adalah partisipasi. Keikutsertaan warga dalam pengambilan keputusan, musyawarah, kemudian mengungkapkan pendapat. Ini sudah ada mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Mengungkapkan pendapat secara konstruktif itu mana? Pendapat atau masukan yang dia berikan itu bersifat membangun. Jadi jangan sekedar berpendapat, bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Jangan. Berikutnya, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu maksudnya adalah pemerintah didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Kemudian, yang berikutnya adalah tanpa ditopang sebuah aturan hukum dan penegakannya, secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Anarkis itu artinya adalah ya kayak demo-demo kemarin itu merusak fasilitas umum, kemudian membakar, itu namanya anarkis. Ini sudah tadi transparansi. Nah, transparansi mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi. Nah, korupsi itu adalah mengambil yang bukan menjadi haknya atau ada juga tidak melaksanakan kewajiban secara utuh, itu juga masuk kategori korupsi. Korupsi itu tidak hanya mengambil uang, mengambil waktu juga, kemudian pekerjaan juga ya, korupsi itu luas cakupannya, tidak hanya berupa uang aja. Responsif. Nah, berikutnya ada responsif, cepat tanggap, itu namanya responsif. Cepat tanggap ini mana? Ada berupa kotak saran, ada pengaduan. Nah, itu namanya adalah responsif. Dah. Berikutnya, konsensus. Nah, konsensus itu adalah, ini lihat, keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah konsensus. Kemudian pengambilan keputusan secara konsensus dapat memuaskan, ini lihat, sebagian besar pihak. Nah, makanya tidak ditulis keputusan diambil dapat memuaskan semua pihak, nggak mungkin. Sebagian besar pihak. Cara ini akan mengikat sebagian besar komponen untuk memiliki kekuatan memaksa yang terlibat melaksanakan keputusan. Itu namanya konsensus. Berikutnya, kesetaraan. Kesetaraan dalam pelayanan publik. Biar kaya, biar miskin, kemudian biar ganteng, biar nggak ganteng, ke pelayanan publik, saatnya ngantri. Itu namanya kesetaraan. Ya. Berikutnya, efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu berdaya guna dan berhasil, kemudian efektif. Ini yang paling sering, tolong dicek anak-anak. Efektivitas dan efisiensi, tolong dicek. Efektivitas diukur dengan parameter produk yang menjangkau sebesar-besarnya. Efisiensi diusul dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu anak-anak. Jadi selagi tolong diingat efektivitas dan efisiensi. Ini yang sering Pak tanyakan, yaitu apa itu efektivitas, apa itu efisiensi. Nah, berikutnya akuntabilitas sudah tadi. Visi strategis. Ya, terakhir visi strategis. Visi strategis itu apa? Pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Itu namanya visi strategis. Pandangan strategis menghadapi masa yang akan datang. Oke, itu saja anak-anak. Good and clean governance untuk hari ini. Sebelum Pak akhiri,
Pak minta nah, ini ada buat akun, jangan tunjuk saya, Pak. Itu nama akunnya ikut. Aduh. Nah, sebelum akhiri, Pak minta satu orang tolong tunjuk tangan, sebut dan jelaskan prinsip pokok good and clean governance. Nah, yang Pak sudah bahas tadi. Silakan satu orang aja. Tunjuk tangannya. Ayo, silakan. Sebut dan jelaskan prinsip good and clean governance. Nah, satu orang aja, silahkan. Ada? Nggak ada? Ada, silahkan. Tunjuk tangannya, silahkan. Ada yang tunjuk tangan nih. Kok Pak cek di partisipan nggak ada? Ayo, silahkan. Nggak ada yang tunjuk tangan nih ya. Kemana nih siswanya? Langsung live videonya hilang semua ini. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan semester genap bisa masuk. Siap-siap aja bonusnya menanti ya. Pak sudah kangen hukum murid. Ini mau kasih pertanyaan langsung live video. Nanti kalau udah masuk gimana bisa live video ya. Nggak ada yang tunjuk tangan nih. Gimana nih muridnya? Siapa? Oh ada nih. Oke, Rita silakan. Unmute dulu. Sebut dan jelaskan prinsip pokok good and clean governance. Saya jelaskan satu aja ya Pak ya. Ini semua. Satu aja Pak. Enggak, nah remedi. Ada. Pertama. Yang pertama penegakan hukum. Artinya pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Yang kedua, tanpa ditopang sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Itu aja Pak. Satu. Yang kedua? Yang kedua, enggak ada remedi. Cuma satu aja. Oke, remedi. Enggak, udah remedi semuanya. Cynthia Dewi, silakan. Itu Cynthia Dewi. Yang Pak. Yuk, sebut dan jelaskan. Nah, edengang video nih, pang tepuk tampang nih. Oh, kan mantap toh. Ya, silakan. Yang pertama ada responsif. Responsif yaitu pemerintah harus tanggap terhadap personal-personal masyarakat dan harus memahami kemasyarakatnya, bukan menunggu keinginan dari masyarakat sendiri, tetapi harus proaktif. Kemudian ada kesetaraan. Kesetaraan maksudnya tidak membandingkan antara perlakuan dan pelayanan publik. Oke, terima kasih. Itu. Berikutnya, Mayu Trisnawati, silakan. Baik Pak, selamat siang. Yang prinsip pokok good and clean governance ada transparansi. Transparansi merupakan unsur penopang dari good governance untuk mencegah tindakan korupsi. Kemudian transparansi mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksanaan pemerintah pusat maupun di bawahnya.
Selanjutnya ada konsensus. Konsensus merupakan keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Dan kemudian pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah untuk memiliki kekuatan memaksa semua yang terlibat dan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Oke, terima kasih Mayu. Oh, nggak ada lagi. Ada lagi, silakan. Nah, ini. Mela, silakan Mela. Selamat siang, Pak. Yang Prinsip pokok good and clean governance yang selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Itu artinya berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya. Kemudian ada efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada visi strategis, yaitu pandangan strategis untuk menghadap masa yang akan datang. Kualifikasinya ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Oke, itu aja. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kita sudah bahas prinsip pokok good and clean governance. Sebelum Pak Airi, Pak akan simpulkan. Good and clean governance itu secara sederhana konsep baru dalam dunia politik, yaitu berkembang sekitar tahun 90-an. Nah, anak-anak, politik itu tidak seserem yang kamu bayangkan. Politik itu secara sederhananya adalah cara atau tindakan tingkah laku yang digunakan untuk mencapai tujuan. Itulah namanya politik. Setiap manusia, kamu, Pak, kita semua pasti berpolitik setiap waktu, setiap saat. Sehingga muncullah istilah namanya manusia itu soon politikon. Manusia itu makhluk yang berpolitik. Politik itu tadi sudah sesuatu cara atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, itulah politik. Kadang-kala kan untuk mencapai tujuan itulah kita menghalalkan berbagai macam cara sehingga terkesan politik itu tidak baik atau politik itu kotor. Yang berikutnya, good and clean governance itu secara sederhana pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau pemerintahannya sudah baik, maka hasilnya diharapkan juga baik. Ya, sehingga ada pepatah yang mengatakan 10 domba dipimpin oleh 1 harimau, niscaya semua domba itu akan mengaum seperti harimau. Akan tetapi jika 10 harimau yang memimpinnya adalah domba, maka harimau itu tidak akan mengaum tapi itu dia jadinya karena pemimpinnya domba. Kalau dombanya dipimpin oleh harimau, niscaya semua domba itu akan mengaum, ya tergantung pemimpinnya. Nah, jangan diplesetkan, Pak. Nggak mungkin, Pak, domba dipimpin oleh harimau, nanti makan dombanya. Bukan seperti itu, ya. Jadi itu pengumpamaan aja. Artinya apa? Tergantung pemimpinnya juga di dalam pemerintahan. Ya, unsur-unsurnya tadi sudah ada, akuntabilitas, transparansi, dan sebagainya. Silakan anak-anak baca-baca kembali ya. Nah, untuk hari ini Pak akhiri sinap untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.